Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu nikmat yang harus selalu kita syukuri ialah nikmat keimanan dan nikmat keistiqomahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keistiqomahan yang dibutuhkan ialah istiqomah untuk terus belajar menuntut ilmu agama ini, karena dengan belajar maka kita akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hari ini kita seperti biasa akan mengikuti taklim seputar anak dan remaja, dan yang akan ditemani oleh narasumber kita Ustadz Dr. Askari Aman MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga pemirsa di rumah juga senantiasa sehat walafiat. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema atau pembahasan kita pada hari ini ialah membentuk aktivitas ibadah anak. Ya, ibadah sebagaimana yang kita ketahui merupakan tujuan diciptakannya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, salah satu tanggung jawab yang sangat penting dari orang tua kepada anaknya ialah bagaimana mendidik dan mengajar anak kita agar mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membiasakan mereka untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Mari langsung saja kita simak sama-sama penjelasan dari Ustadz kita. Dan bagi pemirsa yang ingin konsultasi atau ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini, silakan diketik di kolom komentar, ketik nama, provinsi, dan pertanyaannya. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal majrum. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita Ruas TV dalam rubrik pembinaan anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta bisa menambah referensi pemahaman pengetahuan kita menyangkut tentang bagaimana kita membina anak-anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, tema yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan taklim duha ini adalah menyangkut tentang membentuk aktivitas ibadah anak. Kita ketahui semuanya bahwasanya setiap kita orang tua memiliki tanggung jawab. Amanah berupa anak adalah merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan di dunia ini, dan nanti di akhirat kita semuanya sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang bagaimana kita membina anak-anak kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari azab api neraka, salah satu yang utama adalah didiklah sedini mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut tentang ibadah ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk bagaimana kita ini mendidik anak-anak kita agar supaya dia terbiasa beribadah kepada Allah. Tadi Kak Abu Fakih sudah menyampaikan bahwasanya
Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Tuhanmu atau beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi ibadah adalah merupakan salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Oleh karenanya anak-anak kita juga sedini mungkin kita bina dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jamaah sekalian, mereka itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang boleh jadi menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Berarti cetak biru anak itu tergantung daripada orang tua. Dan setiap kita orang tua pasti mengharapkanlah anak-anak kita itu rajin ibadah kepada Allah. Maka agar supaya anak-anak ini taat ibadah kepada Allah, maka disinilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membimbing, membina mereka agar supaya mereka senantiasa beraktivitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya di surat Thaha surah ke-20 di ayat 132 bahwasanya diperintahkan memang kita itu untuk bagaimana anak-anak kita ini kita ajari dia sholat. Ya, kita ajari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilaksanakan oleh anak-anak kita ini, maka ibadah tersebut sangat-sangat bermanfaat jamaah sekalian. Sangat-sangat bermanfaat bukan hanya untuk diri daripada anak-anak kita itu, tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Ya, untuk kedua orang tuanya. Di mana Rasulullah bersabda, "Iza matal insan ingkata amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyah aw ilman yuntafa'u bih aw waladun saleh yad'ulah." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka bersyukurlah jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Manakala anak-anak kita rajin dan taat ibadah kepada Allah, anak ini sholat ibadah, dia akan dapat pahala, kita juga orang tua akan mendapatkan pahala. Bahkan sampai kepada orang tua sudah meninggal dunia, ibadah yang tetap dilaksanakan oleh anak-anak kita, itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Di sini Kak Abu Fakih, kita perlu untuk mengetahui bahwasanya anak-anak itu sebenarnya belum diberikan kewajiban oleh Allah untuk ibadah. Iya betul. Pada fase anak-anak ya. Yang belum balik. Ustaz. Belum balik. Mereka ini belum mempunyai kewajiban sebenarnya. Artinya belum ada taklif pembebanan kepadanya untuk ibadah kepada Allah. Belum ada kewajiban. Namun anak-anak ini mempunyai, ya, anak-anak kita ini harus sedini mungkin kita biasakan. Kita latih. Iya. Kita ajarkan menyangkut tentang ibadah. Kenapa demikian? Agar supaya mereka ini sudah ada persiapan. Sehingga pada saat masuk kepada fase balik, taklif pembebanan, akil balik, maka mereka sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi diistilahkan ada namanya prakondisi. Yeah. Jadi anak-anak bagaimana dikondisikan
untuk rajin dan taat ibadah kepada Allah walaupun belum ada kewajiban kepadanya. Iya. Makanya di sinilah peran orang tua sebenarnya. Dan agak mudah untuk mendidik anak-anak, apalagi kalau dia masih kecil. Iya. Agak mudah. Karena anak-anak itu tiga saja nikmat yang Allah berikan tadi ya. Pendengaran, penglihatan dengan hati. Artinya apa? Anak-anak mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan. Iya. Mudah sekali mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan mudah sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Anak-anak itu secara fitrawi senang ibadah sebenarnya. Ya, senang ibadah, senang melakukan aktivitas ya. Luar biasa itu anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah merupakan pembelajar yang baik. Peniru yang baik. Iya. Mampu juga untuk beradaptasi. Maka di saat usianya seperti ini, harusnya orang tua itu memanfaatkan dengan baik waktu ini. Betul. Sebab kapan dia sudah lewat masanya ini, maka orang tua nantinya akan menyesal. Susah. Susah lagi. Jadi kalau dia sudah dibiasakan, mulai dari dia masih kecil ya, dibiasakan untuk ibadah kepada Allah, maka pada saat memang sudah diwajibkan dia untuk ibadah, maka dia mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Iya, Dan rupanya ya. Jadi masa sebelum balik itu hanya karena belum ada kewajiban, bukan berarti kerjanya cuma main-main saja saja. Iya. Harus dibiasakan ibadah Iya. tersebut. Harus dibiasakan. Ini kita lihat ya. Ajari anakmu sejak dini. Masa kecil adalah masa persiapan sebenarnya. Masa persiapan, latihan dan pengenalan untuk mencapai tingkatan untuk memikul beban kewajiban setelah usia balik. Iya. Agar mudah baginya dalam menjalankan segala kewajiban. Jadi ini adalah merupakan fase persiapan, fase latihan, fase pengenalan kepada mereka menyangkut tentang ibadah-ibadah itu. Karena pada saat sudah masuk kepada fase taklif pembebanan, tidak bisa tidak, wajib untuk dia laksanakan. Wajib untuk dia tunaikan. Bukan lagi waktunya latihan. di Bukan situ. lagi waktunya untuk latihan, pengenalan, bukan lagi. Memang action. Iya. Ya, ini saya minta maaf, banyak sekali contoh yang bisa kita berikan. Pemain sepak bola saja tidak langsung bertanding. Iya. Tetapi dia butuh persiapan, butuh latihan, ya, butuh pemahaman dan lain sebagainya. Dan itu waktunya cukup panjang. Nah, pada saat sudah matang, sudah sampai waktunya untuk dia tandang ke gelanggang, maka dia sudah karena dia sudah mempersiapkan dirinya, maka tidak lagi menjadi orang yang kagok di lapangan. Di lapangan baru mau belajar. Jangan di lapangan baru mau belajar. Nah, disinilah sebenarnya peran orang tua itu. Iya, betul. Peran yang sangat besar. Itulah kenapa sampai dalam ayat disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari asap api neraka. Penjagaan terhadap keluarga kita, apalagi terhadap anak-anak kita, itu sedini mungkin. Mumpung dia masih kecil, masih ikut kepada orang tua. Tingkat ketergantungannya juga sangat tinggi kepada orang tua. Makanya dalam hadis kita bacakan tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Secara fitrawi anak-anak itu senang kepada kebaikan-kebaikan, senang kepada ibadah. Maka tinggal bagaimana orang tuanya mengarahkannya. Kalau tidak, maka ini tadi bisa jadi anak itu menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Mungkin boleh jadi dia tidak beragama seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi mungkin tingkah lakunya, pola pikirnya dan lain sebagainya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Maka disinilah peran kita sebenarnya, bagaimana mendidik aktivitas ibadah anak sedini mungkin. Apalagi anak-anak itu kan tadi pengadaptasi yang baik. Dia suka Ustadz Aufaki itu biasanya dia suka ikut-ikutan, ya, anak-anak itu melihat yang ada di sekitarnya atau yang mendominasinya, meniru. Dan yang paling penting adalah persiapan yang matang untuk menghadapi kehidupan dengan percaya diri. Jadi mereka dapat menghadapi kehidupan nyata, ya, kehidupannya di masa yang akan datang dengan percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena memang sudah dibiasakan. Beda itu orang percaya diri dan tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri karena tidak ada kesiapannya. Aduh, takut saya ini. Kenapa? Mau ujian tapi belum ada persiapan. Beda dengan yang sudah bersiap jauh-jauh. Santai-santai aja. Nanti kita lihatlah, kan gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada persiapan yang dia punya, yang dia miliki. Ya, jadi anak-anak kita, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, bukan hanya kita didik dia untuk mendapatkan pendidikan yang baik,
Karena pendidikan ini juga penting untuk masa depan mereka. Agar supaya mereka percaya diri untuk kerja. Kenapa mereka percaya diri? Karena sudah ada keterampilannya. Sudah ada ilmunya. Iya. Yang dia tanam sejak apa? Sejak dididik dia. SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Maka persiapan-persiapan inilah yang menyebabkan anak-anak itu luar biasa dalam menghadapi kehidupan mereka. Mereka itu tadi disebutkan percaya diri. Nah, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, apa peran ibadah sebenarnya untuk anak-anak kita? Ya, sebelum kita nanti mendetailkan ya secara spesifik ibadah tersebut secara teknis, bagaimana agar supaya anak kita itu tetap beraktivitas ya. Aktivitas ibadah itu demikian kuat terutama pada saat mereka sudah masuk kepada akil balik itu. Ada taklif pembebanan kepadanya. Nah, di sini disebutkan peran ibadah untuk anak menjadikan anak merasa memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Dan semenjak kecil luar biasa kalau kita sudah biasakan anak-anak dekat dengan Allah, maka ini akan memberikan dampak yang baik. Makanya pantas kalau dalam Quran surah Luqman, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk jangan mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah adalah merupakan dosa yang sangat besar. Tapi dilanjutkan lagi. Bagaimana implementasi supaya kita ini kedekatan kita kepada Allah cukup kuat. Maka disebutkan lagi, ya bunayya, innaha intaku miskala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, apakah dia berada dalam batu, tersimpan di langit, ataukah dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Berarti anak-anak kita ajarkan dekat kepada Allah, kedekatan kepada Allah itu sedini mungkin. Dimanapun kau berada, nak, apapun yang kau lakukan ada Allah yang lihat. Ini akan menghasilkan anak-anak nantinya ke depan menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang disiplin. Karena biasanya anak-anak kita nanti disiplin kalau ada orang tuanya. Nanti disiplin kalau ada guru. Tetapi kalau tidak ada, main-main di belakang. Tapi kalau kedekatannya kepada Allah cukup kuat, maka ada guru, tidak ada guru. Ada teman, tidak ada teman. Dia tidak berani untuk mengambil barangnya orang, mencuri barangnya orang. Karena kedekatan kepada Allah. Nah, untuk agar supaya anak ini dekat kepada Allah adalah dengan jalan ibadah. Adalah dengan jalan ibadah. Makanya ibadah ini implikasinya demikian luas sekali. Ibadah. Maka disuruh memang kita untuk mengajari anak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan menumbuh suburkan akidah anak, ya, akidah anak itu adalah ibadah. Dan implementasi daripada akidah tauhid anak adalah ibadah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an bahkan di surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca ini ya, minimal 17 kali sehari semalam, kedekatan kepada Allah jelas sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Bahkan dalam salah satu doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Inilah ibadah jamaah sekalian, ibadah. Yang kedua adalah meredam pemberontakan jiwa anak. Karena demikianlah yang namanya nafsu itu, ya, senantiasa meledak-ledak, senantiasa mengarahkan kepada hal-hal yang bisa merusak diri kita, bahkan bisa juga merusak orang lain. Maka dengan ibadah itu bisa diredam. Itu bisa diredam. Bayangkan, kita berikan contoh ibadah puasa misalnya. Itu kan bisa meredam pemberontakan jiwa, itu ya, emosi, ya. Itu bisa diredam. Betul. Kenapa demikian? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga loh. Tapi juga menahan daripada hawa nafsu kita. Ya, karena Rasulullah juga menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Ya. Disebutkan juga dalam salah satu riwayat, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta
sementara dia berpuasa dan terus melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan orang itu dari meninggalkan makan dan minumnya. Makanya anak-anak itu pada saat berpuasa gampang sekali kita didik untuk jangkik marah nak, jangkik suka berteriak-teriak, puasa ki itu, ya. Jangkik suka bicara kotor nak, puasa ki itu. Jangan sampai batal puasa tak. Kan begitu. Artinya rupanya menahan lapar dan dahaga sebagai syarat sahnya puasa, ya, itu disusul dengan hal-hal yang menyertainya, yang menyebabkan diri seseorang itu bisa teredam dari hal-hal yang dapat menghancurkan ibadah puasanya. Nah, itu luar biasa jamaah sekalian. Makanya rugi itu kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya sedini mungkin aktivitas ibadah. Sebab aktivitas ibadah inilah yang menghantarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah dapat memberangus api amarahnya. Karena anak-anak biasa itu kan ada juga sifatnya itu. Marah, membangkang dan lain sebagainya. Maka dengan ibadah itu bisa tergerus, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang hebatnya lagi dengan ibadah, aktivitas ibadah, anak diajar disiplin. Anak diajar disiplin. Karena ibadah itu ada ibadah yang memang ada waktunya. Ada waktunya dan pelaksanaannya itu berurut, ya. Maka di sini dibutuhkan kedisiplinan. Tidak langsung sholat nak. Ya memang yang utama adalah sholat, tetapi tidak sah sholatnya kalau tidak ambil air wudhu. Dan pada saat kita mengambil air wudhu, tidak langsung mulut nak. Cuci tangan dulu, ya, ada urutannya. Tidak langsung kaki, tidak langsung wajah, ada urutannya. Dan di sini diajarkan anak-anak disiplin. Disiplin. Kemudian sholatnya lagi, ada sholat subuhnya, duhurnya, asarnya, maghrib, isya. Kemudian sholat subuh 2 rakaat. Ya, sekuat-kuat nuna ibadah. Ya, ini diajarkan disiplin nih. Sekuat-kuatmu ibadah nak, cukup 2 rakaat sholat subuh. Jangan tambah 3 rakaat. Ya, jadi ada kedisiplinan, disiplin. Subuh 2, duhur 4. Ya, demikianlah seterusnya. Kemudian komitmen dan profesional. Profesional artinya di sini adalah menggabungkan antara keikhlasan dengan ihsan. Ikhlas dan ihsan. Maksudnya adalah dia melaksanakan ibadah ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ini harusnya didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena ibadah, apalagi ibadah mahdoh itu, adalah merupakan ibadah yang harus mengikuti contoh Nabi. Karena syarat diterimanya ibadah kan ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikut contoh Rasul. Contoh Nabi. Artinya apa? Ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Jadi harus belajar. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas saja, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Keikhlasan itulah yang menyebabkan, ya, salah satu di antara unsur keikhlasan itu adalah karena adanya ilmu di dalamnya. Ilmu di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan kalau kita tidak melihat Allah maka yakin Allah pasti akan melihat kita. Maka dia tidak berani kalau sholat isya 4 rakaat, walaupun mungkin sinetronnya begitu bagus, dia tidak akan pernah mempermak itu menjadi tinggal 3 rakaat. Kan tidak ada di orang lihat saya. Ya, iya begitu modelnya. Ya, profesional namanya itu, artinya betul-betul dia laksanakan itu secara keilmuan dan juga merasakan bahwasanya Allah senantiasa melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Jadi dimensi ibadah ini luar biasa kepada anak-anak kita. Makanya betul lah kalau dalam ayat dikatakan inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Salat itu dapat mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi begitu modelnya. Kemudian dapat juga memperbagus akhlak. Luar biasanya ibadah ini, ya. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna mabu'istu liutammima salihul akhlak atau makarimul akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Menjadikan manusia itu berakhlak mulia. Ini luar biasa. Jadi ibadah yang kita tunaikan ujung-ujungnya adalah agar supaya kita ini berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Seperti misalnya tadi sholat. Sholat itu tujuannya apa tadi? Dapat mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa Ustadz ada juga yang rajin sholat tapi perbuatan kejinya masih jalan juga? Ya, ya. Jawabannya adalah syukurnya dia masih sholat.
ibadah. Iya. Andai kan tidak ibadah, mungkin lebih keji lagi yang dia lakukan. Kan begitu. Tetapi harusnya orang yang ibadah itu lambat laun dia meninggalkan perbuatan kejinya itu. Nah, jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu ya peran ibadah. Nah, kemudian yang berikutnya ini sekarang kita masuk kepada teknisnya. Ya, misalnya ibadah solat. Kenapa kita utamakan ini ibadah solat ke Abu Fakih? Kenapa? Karena inilah ibadah yang istimewa sebenarnya. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, solat inilah yang harus kita kerjakan. Apalagi untuk melaksanakan ibadah perintah solat ini, ya, itu Rasulullah langsung Isra Mi'raj, kan begitu ya, untuk menerima perintah solat. Dan perintah solat ini 5 waktu. Yang kalau dalam hadis itu kita baca, awalnya 50 waktu loh. Iya. Awalnya 50 waktu. Sehari semalam. Bayangkan kalau 50 waktu. Tidak mampulah kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, syukurnya dikurangi sampai dengan 5 waktu. Ya, itu pun 5 waktu masih banyak yang meninggalkannya. Apalagi kalau 50 waktu. Nah, mengajari anak sholat sedini mungkin adalah merupakan hal yang utama. Luqman mengajarkan kepada anaknya sebelum amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar, maka sholat itu yang diajarkan. Dia bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar wasbir ala ma asabak. Wahai ananda, tunaikan sholatna. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabarlah akan ujian yang menimpa. Jadi sholat yang disuruhkan kita, orang tua untuk menyuruh anak untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Ya ini Ustaz ini. Di surat Toha tadi, wa'mur ahlaka bis sholah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi bukan main-main ini yang namanya sholat ini. Kita diperintahkan untuk kepada keluarga kita untuk bagaimana memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan sholat itu. Dan bersabarlah. Karena memang yang namanya sholat itu penuh perjuangan. Tidak gampang itu menyuruh anak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menyangkut tentang sholat. Dan rupanya baik buruknya sebuah generasi itu tergantung daripada sholatnya. Jadi generasi itu kalau kita mau lihat apakah bagaimana mereka itu ke depan, itu tergantung daripada sholatnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya." Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapa itu? Yang pertama adalah menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Inilah generasi yang buruk. Maka ajari anak kita sholat kalau kita ingin keluarga kita, keturunan kita, ya, masa depan daripada masyarakat kita ini baik, maka sholatlah yang perlu untuk kita utamakan kepada generasi kita. Apakah langsung kita suruh sholat? Jawabannya adalah perlu tahapan-tahapan. Namanya anak-anak kan memang harus bertahap. Karena anak-anak mereka itu tumbuh kembang namanya. Tumbuh itu fisiknya, kembang itu psikis kejiwaannya. Cara menerima juga materi pelajaran yang kita sampaikan kepadanya itu juga butuh tahapan. Ya, anak bayi saja kalau langsung kita kasih makan coto atau rendang langsung mati itu, Ustaz. Kenapa? Karena belum siap dia untuk menerima asupan makanan seperti itu. Belum masanya, belum siap juga organ tubuh yang ada di dalam untuk mengolah itu. Jadi pelan-pelan karena dia tumbuh kembang, kan begitu modelnya. Maka butuh ASI dulu misalnya. Kemudian pelan-pelan dikasih makan pisang misalnya. Kemudian pelan-pelan bubur. Pelan-pelan gitu. Pelan-pelan sampai kepada dia mampu untuk mengkonsumsi makanan sebagaimana orang dewasa. Maka seperti itu pula lah tahapan kita di dalam mengajari anak kita dalam aktivitas ibadah. Nah, ada tahapan-tahapannya. Jadi sewaktu dia masih kecil ya, tahap perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat. Jadi kita perlihatkan kepadanya. Jadi ini makanya orang tua itu keteladanan ini sangat penting sekali. Berulang-ulang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana pentingnya yang namanya keteladanan. Karena tadi
anak mudah sekali meniru apa yang dia lihat. Maka disinilah butuh yang namanya keteladanan. Iya. Maka pada saat orang tuanya sholat, anak-anak juga terkadang ikut juga sholat. Ikut juga sholat, ya. Ikut juga, walaupun setelah itu dia main-main, tetapi gerakannya lagi kembali sholat. Ya, jadi yang pertama orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Iya, orang tuanya dulu. Iya. Yang memberikan contoh kepada anaknya. Nah, kemudian berikutnya adalah menyuruh dia sholat. Ya, Walaupun mungkin gerakannya atau bacaannya ya belum ada begitu ya. Jadi menyuruh dia. Ada banyak riwayat itu yang menyebutkan kapan sebenarnya itu anak-anak disuruh untuk sholat. Kapan? Rupanya disebutkan di situ bahwa anak-anak disuruh, orang tua disuruh untuk menyuruh anaknya untuk sholat itu pada saat anak itu sudah mampu membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Ya, tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi sudah mulai berkembanglah kognisinya. Ya, pemahamannya menyangkut tentang sesuatu yang diajarkan kepadanya. Walaupun masih minimalis gitu. Maka dia lihat, kemudian dia ikuti, ya. Masih disuruh dia untuk sholat. Ayo nak sholat nak, ya. Ayo sholat subuh nak. Walaupun gerakannya apanya semuanya masih belum sesempurna. Ya, orang yang sudah mampu untuk melaksanakan itu. Itu tahapan yang pertama. Jadi membiasakannya dulu, membiasakan dengan memberikan contoh dan menyuruhnya. Ayo nak sholat nak, sholat. Sudah pakai sholat subuh tadi nak, gitu. Kira-kira umur berapa itu, Ustaz? Umurnya berapa saja, yang jelas dia sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Itu saja dulu. Itu saja dulu. Dan jangan dulu dipaksa anak-anak untuk menghafalkan dan lain sebagainya. Yang jelasnya sholat itu dia kerjakan sebagai sesuatu yang rutinitasnya. Jangan sampai dilupakan. Itu yang pertama. Bayangkan kalau dari kecil sudah dipersiapkan seperti ini, maka pada saat usia 14-15 tahun akil balik, luar biasa. Sudah mudahlah untuk disuruh anak-anak. Bahkan dia akan dengan kesadaran sendiri dia melaksanakan ibadah itu. Nah, tahapan yang kedua adalah mengajarkan anak sholat. Ini tahapan yang kedua. Ya, mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak-anak cara mengambil air wudu, ya, yang membatalkan wudu apa nak, mengajari anak-anak sholat, takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram sampai dengan salam, ya, apa rukun-rukun sholat, apa yang membatalkan sholat dan lain sebagainya, itu kita ajarkan kepadanya. Di usia berapa itu? Rasulullah menyebutkan, ajari anakmu sholat pada saat dia berusia 7 tahun. 7 tahun. Jadi 7 tahun itulah masa yang paling bagus untuk mengajari anak sholat. Kenapa? Karena gerakan tubuhnya juga sudah pas seperti orang dewasa. Betul. Beda kalau dia masih 3 tahun, ya. Cara rukunya, cara sujudnya juga masih belum sempurna. Tapi kalau sudah 7 tahun sudah sempurna. Perkembangan, pertumbuhan fisiknya itu sudah sempurna. Sehingga dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Ruku, sujud, kemudian dia bisa mengendalikan anggota tubuhnya, ya. Dan seterusnya. Itu anak-anak kita. Luar biasa jemaah sekalian. Rasulullah mengajarkan kepada kita tahapan-tahapan sebenarnya agar supaya anak-anak terbiasa dengan ibadah. Jadi tahap mengajarkan anak sholat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tahap perintah untuk sholat disertai dengan ancaman. Bahkan sampai kepada hukuman. Jadi ajari anakmu sholat 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Pukul. Ingat bahwasanya anak-anak kita itu, setan itu menggoda anak cucu Adam, ya, seiring dengan pertumbuhan anak itu, termasuk perkembangan psikisnya, setan. Makanya anak-anak kalau dia masih kecil, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak TK-TPA itu rajin sekali ke masjid, Ustaz. Rajin sekali. Kenapa? Karena godaan setan itu masih belum ada, masih ya. Ada tetapi masih kurang. Tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Seiring perjalanan waktu, dia semakin malas ke masjid. Semakin malas ke masjid. Artinya godaan setan sudah semakin kuat. Maka di usia 10 tahun, godaan setan itu semakin kuat. Apalagi dengan teman-temannya lah, dengan permainan game dan lain sebagainya, godaan semakin kuat untuk meninggalkan sholat. Maka di sini harus disertai dengan ancaman, bahkan sampai dengan
hukuman. Yang dihukum itu bukan fisik anak, tetapi yang dihukum itu setan yang ada di anak itu. Oh. Ya, Iya. karena itulah yang menggodanya begitu. Maka ini yang harus kita pahami, dan anak-anak di usia 10 tahun itu masih mendengar orang tua. Masih takut kepada orang tua. Makanya mengajari anak sholat 7 tahun, kemudian kalau 10 tahun tidak sholat, maka dia sudah mendapatkan hukuman itu untuk membiasakan dia ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah agar supaya dia tahu bahwasanya ini kewajiban. Ya, nggak boleh Kalau saya tidak kalau saya tinggalkan, Iya. maka akan dapat dosa. Maka supaya saya tidak mendapatkan beban azab nanti di akhirat disebabkan karena saya meninggalkan yang namanya sholat, maka orang tua disuruh untuk sampai kepada menghukum. Sampai kepada menghukum. Apakah anak langsung dihukum? Jawabannya tidak. Ajari dulu. Iya. Bayangkan 7 tahun diajar, 8. Sebelumnya itu kan dikondisikan untuk terbiasa sholat. Kemudian sudah diajari 7, 8, 9, 10. Berarti 4 tahun. 4 tambah 6, 10 tahun. Bayangkan ini. 10 tahun lamanya. Lantas di usia 10 tahun meninggalkan sholat. Ini yang perlu untuk mendapatkan yang namanya hukuman. Walaupun hukumannya itu jangan sampai menyiksa anak. Iya. Sampai kepada mencelakai anak dan seterusnya, karena hukuman yang kita berikan dalam rangka untuk mendidik dia, bukan untuk menganiaya atau menzolimi anak-anak kita, karena kita inginkan ini berkelanjutan ibadahnya. Berkelanjutan ibadahnya. Nah, itu jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ini penting ke Abu Fakih. Apa itu? Melatih anak untuk ikut sholat Jumat. Untuk yang laki-laki. Iya. Jadi membiasakan anak untuk pergi sholat Jumat. Supaya dia tahu juga bahwasanya, ramainya di masjid. Iya. Dia dengarkan juga ceramah. Ya, dan seterusnya. Ini juga menyebabkan anak cinta kepada masjid. Nah, kemudian yang berikutnya, ini. Mengajak anak ke masjid. Mengajak anak ke masjid. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, masjid itu telah melahirkan generasi-generasi terbaik. Bahkan masjid adalah merupakan ajang atau tempat atau wadah untuk bagaimana regenerasi umat ini. Dari masjid. Jadi pembinaan umat yang sangat kuat itu di masjid sebenarnya. Di masjid. Sejarah Islam itu sudah membuktikan itu. Bagaimana peran masjid dalam pembinaan umat. Jadi bukan hanya tempat ibadah kepada Allah, tetapi juga tempat untuk menggembleng, membina jiwa daripada generasi-generasi penerus. Maka mari kita jadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Iya. Dengan cara bagaimana? Membiasakan anak sedari kecil untuk ke masjid. Tapi kan begini, ke Abu Fakih, banyak sekali orang tua yang merasa terganggu kalau anak-anak di masjid. Kenapa? Karena diganggu kekhusyuannya. Mungkin kita bertanya, di usia berapakah sebenarnya anak-anak itu bisa dibawa ke masjid? Betul. Jadi membawa anak ke masjid itu di saat anak-anak kita itu sudah mampu untuk menghilangkan hadasnya. Artinya seperti misalnya sudah tahu tentang buang air kecil ya di kamar mandi di kamar kecil misalnya ya, kemudian buang air besar gitu ya. Itu supaya kalau dia sudah tahu, sudah bisa ke masjid itu. Jadi sudah tahu tentang menyangkut tentang kebersihan. Jangan yang tidak tahu akhirnya masih main-main, kencing, apalagi tidak pakai minta maaf popok misalnya. Itu kan bisa mengotori dan bisa mengganggu jamaah. Tetapi anak-anak yang sudah mampu dengan yang namanya kotorannya, hadasnya. Kalau dia mau buang air kecil, menahan. Ya bisa menahan. Atau kalau dia mau buang air kecil, pintar langsung lari ke WC atau toilet masjid misalnya. Itu disitulah itu kapan kita bawa di saat usianya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di saat anak-anak sudah seperti itu, kita sebagai orang tua harusnya memang membekali anak dari rumah bahwa itu rumah Allah loh. Tidak boleh kita ribut nak tidak boleh kita main-main. Di rumahnya tetangga saja nak, tidak bisa kita sembarang lari-lari di atas mejanya orang, tidak boleh nak ya. Jadi kita ajarkan tentang adab-adab. Masuk nak dengan kaki kanan, tidak boleh ribut nak ya.
Kemudian kalau ada orang tua nak, tabek-tabek permisi ki, jangan melangkahi. Kemudian jangkit lari-lari nak, karena tempatnya orang khusyuk ibadah kepada Allah, bukan untuk tempat main-main nak. Jadi kita bekali anak kita. Jadi mengajari anak ke masjid bukan hanya sekedar kita bangga, oh rajinnya anakku ke masjid. Tetapi di masjid kerjanya apa? Kerjanya baku buru-buru, main-main dan lain sebagainya. Ini kan mengganggu. Maka mengajari anak ke masjid memang diajari dari rumah. Untuk bagaimana mencintai masjid itu, menghargai masjid itu, menjadikan masjid sebagai tempatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa banyak sekali lah dalam sirah itu disebutkan anak-anak itu di masjid. Bahkan disuruh itu kita, kalau kita jadi imam, jangan memperpanjang bacaan solat kita, bacaan ayatnya. Ya, jangan memperpanjang, sebab di belakang kita tidak tahu. Ada orang tua mungkin yang sudah rentah, yang tidak tahan berdiri, bahkan setengah mati kalau berdiri. Ada juga di situ mungkin musafir yang mungkin tergesa-gesa, lantas kita memperlambat aktivitasnya karena memperpanjang bacaan ayat kita misalnya. Ataukah di situ ada anak-anak yang boleh jadi anak itu menangis, yang menyebabkan orang tuanya gelisah, mau juga digendong. Bagaimana ini caranya ini? Sementara kita masih sholat, maka disuruh untuk mempercepat atau meringkas, mempercepatnya, meringkas mengambil bacaan-bacaan yang ringan-ringan saja, sehingga semuanya jamaah kita bisa terakomodir daripada hajat-hajat mereka. Nah, kemudian mengatur saf anak. Jadi diatur juga safnya anak. Jadi yang paling depan orang tua, kemudian anak-anak muda, anak-anak kecil itu di belakang gitu. Ya, anak-anak kecil di belakang, kemudian ada juga yang mengatur di belakang. Sebab kalau tidak, ini bisa mengacaukan ini. Apalagi namanya jamaah kaum muslimin, ya. Nah, kemudian mengikat anak dengan masjid. Bagaimana caranya? Mengikat bukan artinya diikat di masjid, tidak. Mengikat dengan kegiatan-kegiatan. Seperti misalnya membaca Al-Quran. Itu kan diikat anak-anak datang ke masjid untuk belajar Al-Quran. Diajar tentang TKTPA. Ya, kemudian membiasakan anak seperti sholat Jumat supaya dia mendengarkan ceramah. Ya, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah. Ya, merasakan juga bagaimana nuansa sosial ya di dalam masjid misalnya. Ini mengikat anak dengan masjid. Sehingga inilah yang tertanam di benaknya. Sejak kecil mereka diajar untuk cinta kepada masjid. Melatih anak berpuasa juga. Ya, apalagi ini di bulan Sya'ban ya. Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, latihlah anak kita. Jadi ajari anakmu sholat, bukan hanya sholat saja disuruh ajar, tapi termasuk juga menyangkut tentang ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah puasa. Makanya kalau anak kita sudah 6-7 tahun, biasakanlah. Kondisikan anak menyambut Ramadan dengan gembira. Ya, kondisikan anak. Jadi bulan Sya'ban ini jangan kita chat rumah itu nanti menjelang lebaran. Ya, sebelum masuk Ramadan kita kasih chat rumah, kasih bersih. Anak-anak tanya, kok bisa begini, kok dikasih bersih? Kita bilang apa? Sudah mau masuk Ramadan. Nah, makanya gordennya mama juga diganti gitu ya. Kemudian posisi meja juga supaya nuansa Ramadan gitu ya. Buku-buku juga, Quran juga disiapkan, alat-alat ibadahnya dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak itu memang belum masuk Ramadan, tapi hawa Ramadan itu sudah dia rasakan. Ya, masih ingat ya ke Abu Fakih ya? Dulu kita waktu masih kecil, kayaknya kalau mulai salawatnya itu kok beda ini. Ya, salawat di masjid itu kok beda dengan salawat yang kalau mau menjelang Ramadan. Ada perasaan, wih, kayaknya sudah mau masuk Ramadan ini. Ya, hawa-hawanya sudah ada. Ya, sambut Ramadan dengan ceria. Ya, menata jam tidur anak supaya dia terbiasa nantinya untuk bangun makan sahur ya. Kemudian apalagi melatih anak secara bertahap. Ya. Puasa kita nih tahun ini nanti kita sudah semuanya 6 tahun kita mungkin puasa tak setengah hari mau dulu. Sampai jam 12. Lantas bapaknya bilang, saya juga mau setengah hari kalau gitu. Enggak bisa. Kan gitu ya. Jadi pelan-pelan secara bertahap sampai dengan dia sempurna, kemudian dia melaksanakannya. Yang bagus lagi adalah stimulus dengan penghargaan. Ya, dengan hadiah. Dengan reward misalnya. Itu juga akan menimbulkan semangat. Apalagi mengisi waktu anak dengan hal-hal yang positif. Di bulan Ramadan seperti tadarus Al-Quran. Ya. Kemudian apalagi sholat berjamaah.
Kemudian apalagi sholat tarawih. Luar biasa jamaah sekalian. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak itu. Kemudian masyarakat juga ikut membantu agar supaya anak-anak terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah sekalian, kalau aktivitas ibadah ini sejak dini kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita ini akan menjadi investasi masa depan untuk kita. Investasi yang sangat berharga sewaktu kita masih hidup, bahkan sampai kepada kita meninggal dunia. Mungkin ini ke Abu Fakih dan juga para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Dan masa-masa anak-anak adalah merupakan masa-masa kita melatih mereka, ya, membimbing mereka agar supaya terbiasa dengan ibadah, sehingga pada saat ada taklif pembebanan kepadanya, maka disitulah dia mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita. Dan kami mohon maaf kepada pemirsa yang mungkin belum sempat dibacakan pertanyaannya karena waktu yang terbatas. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukron jazakallahu khair kepada Ustadz kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mungkin sebagai kesimpulan bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam mendidik anak-anak kita agar mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikatakan tadi bahwa ibadah yang dilakukan oleh anak ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, baik itu dari sisi akhlak dan yang lainnya. Jadi kalau ada yang anaknya nakal, ya mari kita evaluasi bagaimana ibadahnya. Mungkin ibadahnya tidak baik sehingga berdampak kepada akhlak yang buruk. Jadi tugas orang tua, kewajiban orang tua itu harus memperhatikan ibadah anak-anak kita. Mungkin kami pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.